Banyuwangi itu 10 tahun yang lalu itu kota termiskin, kabupaten termiskin di Indonesia. Sekarang kabupaten terkaya, penghasilan penduduknya terkaya di Indonesia dengan mengangkat kebudayaan. Rencana-rencana yang akan dibawa, yang diusung. Saya mau berbicara secara konkretnya. Kita perkecil lagi kebudayaan tadi, anaknya salah satunya adalah kesenian. Ya. Kemudian adat istiadat. Untuk Nadi Batam, kita sudah memperbincangkan, mendiskusikan dengan secara cermat. Ini bukan pikiran saya, tapi ini hasil dari bincang-bincang kita dari berbagai yang disampaikan teman-teman yang ada di tim, termasuk seperti Kenduri Seni Melayu itu juga seperti kata Bang Samson tadi. Itu dulu kita orang-orang pertama, termasuk Husni Zarhud adalah salah seorang pencetus Kenduri Seni Melayu itu, dan sangat berterima kasih lah sampai hari ini masih terbina, masih terjaga, terlaksana. Terlepas dari nilai-nilainya nilai kualitas seperti apa itu nanti dulu, tapi yang jelas masih keberlangsungannya masih terjadi. Nah, untuk konkret dari Nadi Batam sendiri untuk ke depan, insya Allah masyarakat Batam mempercayai nanti pilihan jatuh kepada Nadi Nuryanto Hardi. Kita sudah punya rancangan-rancangan kehadapan yang akan dilakukan yang telah kita diskusikan. Salah satunya secara konkretnya untuk pendidikan muatan lokal itu kita akan coba, sudah dibicarakan, akan melibatkan orang-orang seperti Pak Samson, seperti Pak Jepi Chandra, seperti mungkin juga dari Tanjung Pinang. Ada semacam SMS gitu, seniman masuk sekolah. Seniman masuk sekolah. Seniman masuk sekolah. Jadi ini kok salah satu konkretnya, seniman masuk sekolah, di mana potensi-potensi seniman bisa dijadikan satu daya dorong memperkuat proses muatan lokal di sekolah, baik pantun, gurindam, sastra, kemudian juga produk-produk kebudayaan Melayu berupa jong dan segala macam, itu kan segala dalam bentuk fisik. Kemudian untuk tempat kita sama-sama bisa berkumpul, para pelaku-pelaku kesenian juga masyarakat bisa menikmati produk kesenian yang dilahirkan oleh seniman itu. Kita juga berpikir salah satu gedung beringin ya yang ada di Sekupang ya? Sekupang. Itu sudah langsung Bang Hardi, Mas Nuryanto, Cak Nur yang menyebutkan gedung beringin itu ingin kita jadikan sebagai satu ikon, menjadi pusat kebudayaan di Batam yang payungnya Melayu, dan di situ tempat bermain semua puak, semua suku. Ya, di situ juga bisa juga menjadi satu tempat di mana gedung lembaga adat juga menjadi bisa jadi satu kesatuan dalam wilayah yang masih cukup memungkinkan di gedung beringin itu, karena saya dekat sekali dengan tempat itu. Saya tinggal berhadapan dengan bangunan yang sekarang ini sudah seperti apa namanya, ya seperti tempat rumah yang mengerikan. Tapi kalau itu direnovasi, saya yakin sekali. Kerja saya Mas Agus pergi kemana-mana saja. Saya ini orang kaya. Jadi saya kadang ke Eropa, kadang ke Thailand, kadang ke Medan, ke Jawa, ke Jogja, kemana-mana hampir beberapa negeri saya datang sebagai seniman ya. Karya saya yang membuat saya dijemput ke sana, bukan karena saya kaya tadi. Kaya karya maksudnya. Yeah. Saya dijemput seperti itu. Dan itu menjadi apresiasi yang sudah kita sampaikan kepada Nadi ya, kepada Cak Nur dan Bang Hardi, dan sangat welcome bagaimana aktualisasinya yang paling penting, dan ini yang selama ini yang kurang kita dapatkan, dan saya sangat bersyukurlah dengan saat ini bisa ikut di dalam sebuah proses demokrasi ini, ada di dalam tim salah satu calon ini ya, tim Nadi, dan Bang Jepi ada di timnya Bang Amsakarli Claudia. Ya kita fair, kita sangat ingin semuanya ini tercover dengan baik ya. Karena potensi ini sangat banyak. Dewan Kesenian Batam itu sejarahnya Bang Samson juga tahu. Mohon maaf, Dewan Kesenian Batam itu dulu tidak ada. Saya cetuskan tahun 2000 dengan konsep di atas kertas. Terjadilah perkampungan Bulang Lintang. Salah satu cita-cita kita waktu itu kan membentuk Dewan Kesenian Batam. Dan itu konsep di atas kertas saya buat, kemudian kita ketik di kantor dinas pariwisata sama Bang Tono. Nanti akan dihidupkan lagi ya? Dan itu salah satu yang memang kita ingin sekali Dewan Kesenian Batam itu berdiri sesuai dengan fitrahnya.
Ya, karena kita banyak kan bersosialisasi dengan dewan kesenian yang ada di berbagai negeri di Indonesia, di berbagai daerah di Indonesia ini. Ada satu kecemburuan kita, dan ini yang ingin kita wujudkan. Bahasanya Dewan Kesenian Batam itu sebagai sebuah lembaga yang betul-betul bisa memposisikan dirinya, mengayomi, menjembatani, bukan untuk membuat yang hasil produk itu hanya sebagai tepuk tangan gitu. Ketika ada sebuah pertunjukan di panggung, katakan panggung A, panggung peristiwa, sebuah peristiwa kesenian, tepuk tangan itu sudah bagus. Saya tidak suka yang begitu. Itu yang kita sampaikan. Karena kesenian itu tidak hanya tepuk tangan, kebudayaan itu tidak hanya tepuk tangan. Kebudayaan yang paling kuat itu adalah memikirkan. Ya. Ketika sesuatu itu kita lihat, sesuatu itu ada yang bisa kita tangkap, yang harus kita menjadi sesuatu yang menjadi pikiran kita untuk kehadapannya seperti apa. Jadi itu saya kira, dan kita di Nadi Batam, teman-teman yang pelaku-pelaku kebudayaan, seniman-seniman yang ikut di dalam tim Nadi Batam ini saya sangat apresiasi. Karena selama ini saya juga tidak pernah ikut kan dengan wilayah-wilayah politik ini. Ya. Ya, bagi saya sangat tapi melihat situasi yang ada. Kenapa imannya goyah ini sekali masuk? Ya, jadi begini, hidup itu kan berjalan. Oke. Hidup itu berjalan. Ketika pada saat ini saya merasa saya perlu ada di sini, saya berfaedah ada di situ, saya akan masuk ke situ. Ketika sesuatu pada suatu tertentu saya tidak berfaedah untuk apa gitu. Makanya sekarang ini saya bahagia. Saya bahagia. Mungkin orang lain akan memperkatakan, oh seniman masuk politik itu tabu. Saya kira tidak bisa begitu. Ya, kalau tidak ada orang kesenian di dalam wilayah politik itu, maka yang terjadi nanti tidak pengaruh untuk kebijakan di bidang kebudayaan itu tidak bisa terrealisasi. Jadi ini yang membuat saya di tahun ini ikut membantu pasangan calon. Kalau kemarinnya saya sudah mau kotak kosong. Iya, saya mau kotak kosong. Iya. Karena kan pilihan. Iya. Saya mau kotak kosong. Awalnya juga orang kita sama-sama Bang Jepi juga, sama-sama Bang Samsun, kita biasa sama baca puisi, sama Bang Hardi biasa baca puisi, sama Bang Amsakar biasa baca puisi, biasa ngobrol-ngobrol. Malahan kedua-duanya sama-sama di panggung yang kita buat gitu. Jadi saya dengan keduanya sama-sama, tapi kita punya pertimbangan, punya pemikiran bahwasanya di mana saya lebih bisa berfaedah. Saya lebih bisa berfaedah di sini, mengajak, memberikan masukan-masukan bagaimana Batam ini menjadi sebuah wilayah kota madani yang mau diwujudkan seperti kata Mas Samson tadi, sebagai kota madani, kota yang berbaur, di mana semua potensi itu bisa memberikan andil untuk kota ini. Kita tidak mau kota ini hanya diisi oleh orang-orang pemilik modal yang kuat. Bagaimana dengan yang tidak kuat? Jadi kita ingin semuanya yang sudah kuat tidak diganggu, tapi yang belum kuat ini diberi peluang untuk dia bisa kuat. Jadi dengan potensi-potensi yang ada, saya kita ambil contoh di Banyuwangi. Itu sudah kita sampaikan, kita diskusikan sama Husnizar, sama Bang Hardi, sama Cak Nur, sama yang lain, kita diskusikan. Banyuwangi itu 10 tahun yang lalu itu kota termiskin, kabupaten termiskin di Indonesia. Sekarang kabupaten terkaya, penghasilan penduduknya terkaya di Indonesia dengan mengangkat kebudayaan. Itu yang saya sampaikan dalam diskusi, bahwasanya kalau potensi Batam ini tidak ada kan, potensi Batam ini tidak ada dari tambang, tidak ada. Yang ada cuma hanya letaknya gitu. Nah, kalau daerah lain mungkin ada tambang, tapi tambang itu digali dia makin habis. Tapi kalau kebudayaan digali, dia makin banyak. Makin banyak. Dan itu yang terjadi di Banyuwangi. Nah itu sudah kita jadikan sebuah referensi. Belum lagi di berbagai tempat yang pernah kita datang dalam peristiwa-peristiwa kebudayaan. Bagaimana kehidupan ketika saya diundang ke Padang Panjang. Bukan karena saya orang Padang, karena memang saya bukan orang Padang, tapi saya diundang ke sana. Nah, jadi darah Padang tidak ada, darah Minang tidak ada. Saya sekolah di Minangkabau itu 12 tahun. Jadi saya pandai bahasa Minang. Jadi saya diundang ke Padang Panjang sebagai penyair dalam sebuah peristiwa pertemuan sastrawan Asia Tenggara di Padang Panjang itu. Hidup itu masyarakat, kita tinggal dengan masyarakat. Itu yang mau kita coba memfasilitasi, karena peran kerja kebudayaan itu ada 3 hal. 3 hal. Kalau berbicara pada kesenian ya. 3 hal itu, pertama manusianya, SDM-nya, kedua facility, ketiga uang.
Manusianya udah siap belum di? Ini. Jadi di situ tadi kita mempersiapkan manusianya, mempersiapkan fasilitinya, mempersiapkan uangnya. Uangnya ada pada penganggaran seperti yang dikata Rendra tadi dengan Mas Samson tadi kan. Dan ini tidak bisa tidak. Ini sudah menjadi sesuatu hal yang penting karena kehidupan kebudayaan itu akan memberikan sesuatu yang menunjukkan identitas satu bangsa itu gitu.